Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Akhirnya PAM yang ditunggu-tunggu terjadi juga. Ya, buat lu yang bersabar, buat lu yang DCA, sekarang pasti itu udah senyumnya ekstra lebar ya. Ya gimana nggak mau lebar ya untuk Bitcoin kalau lu ngikutin DCWT bareng-bareng ya. Lu dapet di angka 60.500 ya, dan juga lu dapet di 200 dan seterusnya ya. Nah, buat orang yang sudah akumulasi ya ujung-ujungnya ya pemenangnya adalah orang yang terus DCA. Begitu ya, bukan orang yang coba ngeliatin waktu turun. Ya memang gimana ya? Penyakitnya gitu sih ya. Penyakitnya memang seperti itu. Saat melihat satu kripto atau satu aset apapun turun ya, orang punya kecenderungan aduh jangan beli dulu sekarang, lagi turun nih, bingung gua padahal ya, loh lu belinya gimana waktu lagi ngepam gitu ya. Tapi memang faktanya banyak yang terjadi seperti itu. Waktu market sedang bearish, orang tidak kepikir akumulasi, orang mikirnya apa, oh ya ntar lah, tunggu aja sampai mulai naik lagi. Tapi mereka tiba-tiba beli nanti pas waktu udah di sini nih, waktu udah hype lagi. Nah itu tuh kayak apa ya, kalau menurut gua tuh kayak mindset orang ikut-ikutan fashion kalau menurut gua ya. Zaman gua dulu ya, lu pakai jeans yang nggak usah yang kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan baggy banget tuh. Saking baggy-nya sampai bisa diinjek gitu ya, sampai suka bolong bawahnya tuh gara-gara diinjekin pakai sepatu ya. Nah, kalau zaman dulu, zaman gua ya, itu kalau lu pakai jangan kan yang baggy kayak gitu, yang regular cut aja, yang street cut yang normal gitu kelihatannya, dibilangnya wah cupu, jeansnya apa namanya nggak ketat nih dong, skinny katanya ya. Padahal kelihatannya aneh banget gitu ya. Apalagi kalau cowok gitu pakai skinny, menurut gua tuh kalau apalagi kalau pahanya gede, aduh nggak banget gitu menurut gua ya. Nah, tapi pada faktanya waktu itu lagi tren. Jadi lu mau cocok nggak cocok, lu mau kelihatan kayak apa sih namanya, carrot gitu ya. Orang nggak, ya nggak apa-apa, yang penting ngetren begitu. Padahal aneh banget gitu kelihatannya buat orang-orang tertentu yang memang bodinya nggak cocok gitu. Ya tapi karena tren, FOMO, orang ikut-ikutan semua. Ya. Nah sekarang kebalikannya ya. Kalau lu pakai skinny jeans dibilangnya, waduh, lu lahir tahun berapa lu? Apa lu nih generasi milenial ya katanya, nih dong Gen Z sekarang baggy ya begitu. Kalau fashion sih nggak masalah ya. Nah kalau di investasi jangan begitu. Faktanya masih banyak loh ya. Turun bearish, wah udah bearish, wah udah buat apa beli kripto, bearish ya. Tiba-tiba pas naik, hah, aduh telat nggak ya bang ya beli bang? Telat nggak ya bang ya? Telat lah. Dikasih kesempatan nggak dimanfaatkan. Begitu. Ya sama kayak waktu di weekly-nya. Kita bisa di sini di weekly ini jujur at least sampai sekarang ya. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar possibility untuk menjadi suatu higher low-nya tinggi. Begitu ya. Yang mantul ada retest beberapa minggu ya, 2 minggu lah ya, dan hari ini mulai lanjut lagi ke atas. Nah, kalau sampai weekly close ini bisa sampai di atas dari 68.200. Wow, ya. Itu artinya benar-benar sudah konfirmasi yang lengkap gitu ya. Nah, itu dia makanya alasannya kenapa TCI kita menggeser senario utama kita dari bearish menjadi bullish itu setelah terjadi pantulan di BSB, karena sudah ada statistiknya begitu ya. Saat terjadi pantulan, contoh seperti di sini ya, dari sini ya, itu akan cenderung membuat higher high, minimal higher high. Kalau dalam kondisi yang cukup dekat dengan all time high bisa new all time high seperti di sini. Ya, tapi intinya kok saat sudah terjadi pantulan ya, di sini, lalu pantulan lagi itu di sebentar, kita harus nah di sini pantulan, lanjut lagi membuat higher high, pantulan di BSB, higher high lagi. Nah, jadi kita pakai statistik gitu. Nah, kalau kita pakai statistik ya jadi lebih tenang. Begitu. Nah, kalau tebak-tebakan gue ngerti deg-degan ya. Waduh gimana nih ya? Aduh sesuai nggak ya? Ya nggak tahu. Lo ada statistiknya nggak? Ya nggak. Gue tebak-tebakan ya susah kalau kayak gitu. Ya. Nah jadi itu aja sih ya. Data, fakta, dan statistik. 3 hal itu yang harus kita terus masukkan ke otak kita saat kita ada di market. Jangan sampai mau ikut-ikutan kayak jeans ya. Jangan sampai kayak mau ikut-ikutan fashion begitu ya. Nanti semua orang pakai skinny, lu paksain pakai skinny. Semua orang pakai baggy, lu paksain pakai baggy ya. DCA itu jadi lama-lama kayak itu,
street cut ya, street cut jeans. Itu dari tahun 50-an sampai sekarang street cut yang nggak kelihatan aneh. Ya bagus-bagus aja karena di tengah-tengah. Nggak terlalu bullish, nggak terlalu bearish begitu. Nah ya gitu ya. Cara terbaik untuk navigasi market tuh mungkin mirip seperti celana jeans ya. Nggak usah pakai yang terlalu skinny, nggak usah pakai yang terlalu baggy. Sudahlah ambilin di tengah-tengah. Begitu. Jangan mau tebak-tebakan nanti trennya gimana nih ya. Ya mau di sekarang trennya lagi skinny atau trennya lagi baggy gitu ya. Kayak gitu ya. Ya lagi-lagi lah itu analogi yang gampang keseharian kita bisa rasakan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya, kita lihat dulu likuidasi. Dalam 24 jam terakhir 66.273 trader terlikuidasi dan senilai 245 juta US dollars posisi terlikuidasi. Wow, ya. Ya, kalau kita di sini otomatis ya yang paling banyak hancur ya short. Shortnya 83,53%. Artinya banyak sekali orang-orang yang overconfident bahwa market akan lanjut drop. Begitu. Ya mirip-mirip sebenarnya sama komen yang gua rasakan waktu weekly candle itu sedang menyentuh daerah 59.000, menyentuh 58.800. Udah mati nih, udah Bitcoin hancur ini. Bakal turun lebih dalam udah ya. Wah, mana bullish ya. Padahal belum weekly close, belum terjadi konfirmasi. Ya, tapi kayak gitu. Dan ini terreflect juga dalam harga likuidasinya. Gitu. Terlalu banyak orang yang overconfidence. Akhirnya 83,53% itu terlikuidasinya adalah posisi short dalam 24 jam terakhir ya. Itu senilai 209 juta USD. Ya. Itu silakan diubah ke rupiah berapa. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah reminder ya. Mau lo bullish, mau lo bearish, jangan overconfidence. Pasang SL, punya SOP untuk cut loss kalau sampai terjadi hal yang tidak sesuai dengan analisa kita. Begitu ya, karena ini bukan cut loss. Ini adalah data likuidasi. Udah pasti posisinya bangkrut. Gitu, bukan dia tutup posisi ya. Kalau secara on chain kita masih bisa ngelihatnya itu jangan ketutup juga dihitungnya ya kayak antara tutup atau ke liquid masih sama begitu kalau secara on chain. Tapi ini enggak, ini spesifik data likuidasi. Begitu. Jadi kalau sampai lu masih masuk ke dalam bukan skenario, tapi masuk ke dalam statistik ini, ayo coba kita harus introspeksi diri apa yang salah dengan trading kita. Begitu, ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke reminder economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa ya. Ya ada sih, tapi bintang 1 dan bintang 2 saja. Biasanya nggak akan ngaruh ke markets. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar. Indeks dolar tuh di sini dia sepertinya masih menguat-menguat aja ya. Cuman mulai reject oleh BSB atas ya. Mulai reject oleh BSB atas, kemarin lusa ya mantul di BSB bawah. Nah, apakah dia akan kejebak di BSB? We'll see ya. Oke, next kita masuk ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kemarin rally 0,31%, tapi hari ini mulai koreksi lagi. Nah, apakah dia akan mantul di MA20 ya? Kalau dia mantul, pertanyaannya apakah dia akan nembus 58,2 atau jangan-jangan bisa nembus 58,57. Ya, tapi tinggal kita lihat dulu mantul nggak. Kalau mantul, possibility untuk ke sana lebih besar, begitu ya. Oke, next kita akan lihat ke ini ya. Kita akan ini udah newsnya tadi ya. Udah beres berarti ya. Ya, sekarang mungkin kita akan langsung masuk dulu aja ke buy limit ya. Setelah kita masuk ke buy limit mungkin ada wejangan tipis-tipis lah ya. Oke, disclaimer dulu ya bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40,
dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kemarin itu kan kebuka posisi long ya. Nah, posisi longnya ini yang kita bahas ada dua target TP. Target TP yang konservatif itu kan di MA 200, yang agresif di 64.000. Gilanya tembus 65.000 ya. Ya memang kadang-kadang cryptocurrency market tuh seperti ini ya. Nggak cuma sideways aja, karena kemarin udah banyak yang komen ya, wah crypto sideways mulu, lama-lama jadi stable coin. Dar, dikasih 5% FOMO biasanya kalau kayak gitu. Oke, MA20 buat elu yang buka posisi long di sini target TP-nya di MA200. Ini buat yang konservatif ya, berarti profit 0,79%. Buat yang lebih agresif, lu profit 2,2%. Harusnya di sini nggak ada yang pasang sih, cuman kalau sampai ada yang pasang lu profit nyaris 4 ya. Ya, ini mungkin buat tipe-tipe orang yang lupa target TP. Tapi please jangan ditiru ya. Jangan lupa untuk pasang target TP. Ini lagi enak. Kalau faktanya kebalik, snap ya, mual ngeliatnya. Ya, jadi ingat, target TP tetap dipasang. Jangan sampai nggak pasang target TP berharap dapat begini. Ya, ini jarang-jarang kayak begini ya. Oke, next kita akan lihat untuk posisi spot. Karena belum terjadi retest, maka ya kita nggak perlu bahas dulu posisi future selanjutnya ya. Untuk posisi spot di 65.327, 64.278, dan di MA 200 yaitu di angka 63.336. Next kita masuk ke BNB sih, Ethereum. Untuk Ethereum mirip-mirip ya, posisi long kita juga sudah profit ya. Buat lo yang buka posisi long di 2464 sesuai dengan pembahasan ECWT kemarin, congratulations. Buat lo yang konservatif profit 1,24%, buat yang agresif profit sebesar 3,57%. Kalau sampai ke sekarang, wow, 6 ya. Ya, tapi harusnya sih pasangnya antara dua sini ya, sini atau sini. Ya, kalau sampai yang sini berarti antara lupa pasang atau ekstra agresif ya. Congrats buat lo yang sudah buka posisi long kemarin. Ya, setupnya enak banget jujurnya untuk Ethereum dan Bitcoin. Rapih ya, retestnya rapi ke support dan langsung mantulnya nggak pakai ditunda-tunda ya. Kalau tiap hari kayak gini asik ya, tapi ya kita nggak bisa berharap tiap hari seperti ini sih ya. Oke, tapi kalau jujurnya kalau Ethereum nggak juga ya, dia udah enak banget sih. Kemarin di sini posisi long dapat, short dapat, long dapat. Ya jujurnya untuk Ethereum nih ekstra mantap nih dalam beberapa hari terakhir. Seminggu terakhir mantap banget nih ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di 2619, 2000, 2552, dan di MA20 di angka 2497 begitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum secara futures maupun spot. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ada wejangan tipis-tipis ya. Ya, wejangan tipis-tipis ini masih berhubungan cukup erat dengan ya FOMO-FOMO yang sekarang mulai terjadi nih ya. Ya kemarin-kemarin Sato sempat ngomong ya, ini belum ngepam segede gini loh ya. Nanti gue tanya Sato, kemungkinan hari ini lebih banyak lagi nih kayaknya yang nanya-nanya ya. Ya banyak banget yang masih nanya, bang telat nggak bang telat nggak bang, aduh bang kemarin nggak beli bang ya, pikir bakal lanjut lebih turun, ya lanjut lebih turun. Ya gue harap buat orang-orang yang merasakan hal tersebut, yang tidak DCA di sini karena ngedukun akan lebih dalam lagi turunnya. Ya kalau misalkan lu nggak DCA gara-gara abis peluru ya udahlah, itu namanya ya mungkin memang belum ada rezeki gitu. Tapi kalau ada peluru dan lu tidak akumulasi karena lu ngedukun pengen lebih turun lagi ke bawah, ya ini adalah realita dari market gitu. Kita nggak akan pernah tahu dia specifically akan mantul di support yang mana gitu. Maka dari itu tugas kita adalah apa? DCA ya, dicicil aja. Dan kalau masih nggak yakin, aduh DCA emang efektif bang, efektif nggak nih, lu silakan lihat pembahasan komen gue di DCWT sesi kedua. Semakin banyak orang-orang yang testimoni, wah bang bener bang DCA bang, nggak pusing bang, gue juga dulu susah bang, nggak bisa tidur begini begitu ya. Ya kenapa gue bisa tahu juga ya, karena memang pada faktanya gue juga dulu merasakan gitu, tidak bisa tidur juga gitu, mirip-mirip sama para subscriber kita yang dulu gitu. Bukan yang dulu, tapi subscriber kita yang mulai merasakan enaknya pakai DCA begitu. Dan
Satu, yang paling gue suka dengan cara DCA, apalagi lu pakai TF Daily adalah apa? Lu bisa beraktivitas normal. Lu nggak perlu ngeliatin chart terus tiap hari gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nanya gini bang, gua udah trading nih pakai cara DCA lu di DCWT dan juga futures kayak di DCWT nih. Nah, gue udah profit terus nih bang. Gua apa resign aja? Jangan. Udah lu kerja aja karena ini lu bisa lakukan sambil lu kerja pun bisa gitu, karena lu technically speaking, lu cuma perlu bangun jam 7 aja, bangun jam 7 5 menit, ya harusnya nggak 5 menit, bahkan 1-2 menit lihat, ya kalau udah hafal caranya ya udah bisa limit, bisa pasang SL, pasang TP, udah beres. Gitu, lu tetap bisa beraktivitas normal, bekerja seperti orang normal. Begitu, buat apa resign? Begitu. Wah, pengen lebih sering tradingnya bang, pengen buka posisinya banyak tiap hari. Jangan over trading. Begitu. Jadi kalau gua tuh tipe orang yang tidak kalau bisa bukan cuma tidak terlalu ya, tapi tidak menganjurkan orang untuk menjadi full time trader. Gitu. Lebih baik lo tetap punya main job lo. Gitu. Jadi menurut gua investing itu ya paling enak kalau lo punya a steady stream of income. Kemarin ada yang komen ya, bagus banget. Sebenarnya bang, DCA itu nggak susah ya, futures nggak susah. Yang susah itu apa? Ngumpulin duit dinginnya. Bener ya. Mending fokus ngumpulin duit dinginnya gitu, karena kalau gue perhatiin patternnya suka gini nih kadang-kadang ya, wah gue duit cuma dikit nih ya, wah kalau gini caranya udah gue minjem suka begitu tuh ya, karena dibilang ya modal lu nggak terlalu gede, harus modal lebih gede ya. Orang mikirnya apa, bukannya kerja lebih keras supaya dapat duit dinginnya lebih gede, enggak, pengen shortcut langsung aja pinjem ke siapa ya. Nah, kalau pinjam ke ortu masih mending, walaupun jujurnya pinjam ke ortu juga nggak pas ya kalau buat spekulasi di market gitu. Nah yang serem tuh apa, orang kadang-kadang bisa pinjamnya ke pinjol ya. Kalau pinjol lu diketok, diteror, jangan seperti itu ya. Nah kita masuk ke 3 golden rules ya. Ini terdengar simple tapi udah cukup banyak yang ngomongnya bang, ya bang kelihatannya simple bang, tapi buat dilakuin masih susah ya bang kadang-kadang. Iya memang gitu. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas ya. Alasannya kenapa ya tadi kita udah bahas ya. Kalau udah pakai uang panas tuh kacau aja bawaannya ya. Mendingan sebulan 1 juta dibandingin sebulan 10 juta tapi panas gitu. Mending 1 juta dingin ya, mending 1 juta dingin. Nah terus yang kedua apa? Jangan terlalu over leverage gitu. Jadi salah satu yang paling sering kali terjadi apa? Posisi spotnya udah profit nih. Wah asik bang, profit bang, profit bang. Tapi bang, gua kemarin nutupin posisi futures pakai spot gua nih. Ujung-ujungnya sekarang cuma BEP, cuma break even point bang. Ya, itu sering terjadi. Jadi jangan sampai posisi futures lo merusak portofolio spot lo, jadi dikanibalin gitu, dimakan buat nutup margin di futures. Jangan ya. Jadi lu dari awal bulan udah putusin dulu mau bagi berapa-berapa. Misalkan lu punya dana 1 juta, lu mau bagi berapa? 50-50. Ya udah, 50% untuk spot, 50% untuk futures. Kalau 50% futuresnya habis ya udah, berarti stop, bulan itu beres, nggak ada lagi dana gitu ya. Jangan dikanibalin, kalau dikanibalin jadi hancur semuanya ya. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan punya target-target yang terlalu pendek gitu ya. Wah, gue dalam seminggu ini pengen profit 500% gitu. Wah, nggak bisa kayak begitu ya. Punya target-target seperti itu buat otak lo jadi tidak realistik dan ujung-ujungnya mencari posisi yang tidak bagus secara risk reward ratio-nya. Kalau udah nggak bagus risk reward ratio-nya, ujung-ujungnya ya jadi berjudi begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.